Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel, Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini, kita akan membahas pertandingan dari Magician from Riga lagi, yaitu Mikhail Tal. Dimana Mikhail Tal di sini menghancurkan lawannya dalam 26 langkah. Yang mana lawannya adalah seorang Grandmaster dengan rating 2500-an. Saya rasa tidak cukup mudah untuk menghancurkan seorang Grandmaster dalam 26 langkah. Dan dengan kombinasi yang sangat luar biasa. Baiklah, langsung saja kita ke permainannya. Jadi di sini Mikhail Tal memegang buah putih dan buah hitam dipegang oleh Roman Dzindzichashvili. Di mana Mikhail Tal mulai permainan dengan langkah pion ke E4, lalu pion ke C5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan pion ke C3. Pion ke C3 ini adalah pembukaan delay alapin. Yang mana respon paling tepat untuk hitam adalah dengan memainkan pion ke D5, karena setelah langkah makan hitam memanfaatkan kelemahan dari langkah terakhir putih, yaitu pion ke C3, sehingga kuda putih tidak dapat mengancam menteri nantinya di sini. Baiklah, dan Mikhail Tal tetap memakan pion, lalu makan, dan pion ke D4 di sini makan, dan pion ke E6, lalu kuda ke C3. Jadi opening delay alapin ini struktur pionnya putih memiliki kelemahan di petak D4 ya di sini, yaitu pion isolir. Tapi keunggulannya putih memiliki jalur terbuka dan juga buah-buahnya cukup aktif yang dapat dia manfaatkan nantinya untuk menyerang pertahanan milik hitam. Baiklah, di sini hitam melanjutkan dengan menteri ke D6, gajah ke D3. Tentu saja pion D4 sangat beracun di sini karena jika makan dan ada gajah ke B5. Makan dan gajah ke B5, maka menteri akan dapat. Oleh karena itu, kita memainkan kuda ke F6, perkembangan normal, rokade pendek, gajah ke E7, benteng ke E1, rokade pendek, dan gajah ke G5. Ya, biasanya di sini rencana putih adalah dengan memainkan benteng ke C1, lalu gajah ke B1, dan juga menteri ke D3 untuk mengancam raja milik hitam nantinya. Tapi di sini Mikhail Tal membuat langkah lain setelah benteng ke D8 dan menteri ke E2. Dan di sini Mikhail Tal ingin menjalankan benteng ke D1 untuk memperkuat petak D-nya. Dan sekaligus di sini jika hitam memakan pion yang ada di D4, maka putih akan memiliki cukup kompensasi untuk kehilangan pionnya dengan perkembangan buah yang sangat aktif. Baiklah, oleh karena itu di sini hitam tidak memakan pion yang ada di D4, tetapi menjalankan kuda ke B4 untuk mengancam gajah yang ada di D3. Dan Mikhail Tal menjalankan gajah ke C4, gajah ke D7, benteng A ke D1, gajah ke C6. Jadi maksud hitam di sini adalah ingin memblokade petak D5 yang merupakan petak penting, sehingga putih tidak dapat menjalankan pion ke D5 untuk menghilangkan pion lemahnya. Tapi di sini Mikhail Tal tidak ingin kehilangan waktu dan menjalankan kuda ke E5 untuk mengancam gajah hitam yang ada di C6, sehingga hitam harus menjalankan gajah ke D5. Dan setelah makan, hitam tidak ingin memakan dengan pion karena akan membuat pion hitam menjadi lemah strukturnya, dan hitam akan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan kelemahan pion putih karena jalur D secara otomatis sudah tertutup dari langkah hitam jika hitam memakan dengan pion. Oleh karena itu,
Di sini hitam memakan dengan kuda B, lalu dilanjutkan dengan benteng ke D3, sebuah langkah yang sangat mengerikan dari Mikhail Tal, yaitu ingin memberikan bentengnya kesempatan untuk membantu ke sayap raja di sini setelah benteng ke G3 nantinya. Oke, pion ke H6, lalu gajah ke C1. Jadi gajah kembali ke tempat asal karena memang gajah itu perwira jarak jauh. Sehingga dari jarak jauh pun gajah sebenarnya bisa melakukan serangan. Baiklah, benteng ke C8, benteng ke G3, mengancam gajah makan H6 di sini, raja ke F8, gajah ke B3, benteng ke C7, menteri ke F3, benteng D ke C8, mengancam gajah yang tentu saja harus dilarikan gajahnya ke petak D2, lalu pion ke A6, sebuah langkah yang saya pikir tidak perlu dari hitam, karena hitam di sini tidak melihat ancaman dari putih, yaitu dengan benteng makan G7. Boom. Itu sebuah rook sacrifice, dimana dilanjutkan dengan kuda raja makan G7 maksud saya di sini. Dan teman-teman pasti bisa melihat langkah selanjutnya adalah gajah makan H6. Dan di sini sebuah langkah khas dari Mikhail Tal, yaitu pengorbanan yang saling berkelanjutan. Dan setelah langkah ini tentu saja hitam tidak dapat memakan gajah, karena setelah makan maka ada kuda makan F7 dan skakster. Oleh karena itu, dan jika raja ke H8 sama kuda kali F7, jika di sini raja ke G8 maka menteri G3 diikuti dengan menteri ke G7 di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, setelah gajah makan H6 di sini skak, hitam menjalankan raja ke H7. Dan setelah menteri ke H3, kuda ke G8 dan gajah ke F8, di posisi ini hitam menyerah, dikarenakan hitam tidak memiliki peluang lagi di sini. Setelah skak ini maka raja tidak dapat lari dan harus ditutup oleh kuda, dan setelah menteri makan kuda dan menteri ke G7, dan posisi hitam akan terkena skakmat. Baiklah teman-teman, semoga partai ini dapat menghibur teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semakin lebih baik lagi. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.